Baik, selamat malam, salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan membawakan satu topik yang begitu menurut saya begitu penting, karena ini untuk melawan para ilmuwan yang tidak semua ilmuwan ya saya katakan, tapi ilmuwan-ilmuwan yang menciderai firman Tuhan atau menciderai Alkitab. Banyak teori evolusi, penemuan umur bumi yang katanya jutaan tahun dan lain sebagainya. Dan di kosmologi Alkitabiah ini saya akan menjelaskan berdasarkan Alkitab bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan alam semesta ini sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara-saudara sekalian, banyak kawan-kawan saya yang saintis-saintis yang sekarang, salah satunya saya senang sekali, beliau sering mengirimi makalah-makalah beliau, tulisan-tulisan beliau. Ya, saat ini saya membaca banyak tulisan beliau yang seorang saintis, tapi saintis yang Alkitabiah. Ini seorang ilmuwan yang Alkitabiah. Saya banyak buku dari Dr. Geraldus Baugh yang membuktikan bahwa teori geosentris atau bumi diam dan matahari yang berputar itu memiliki kebenaran, dan beliau mengutarakan itu melalui kacamata ilmu pengetahuan. Dan saya sebagai seorang yang sungguh-sungguh beriman dan tidak buta imannya, saya mau membedah apa yang dikatakan Alkitab tentang geosentris atau bumi yang diam dan matahari yang berputar. Dan ini juga menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi yang begitu indah, kemudian dan Tuhan bertahta di surga yang luar biasa. Nanti kita bisa jelaskan semua melalui kosmologi Alkitabiah ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya mengambil tema matahari mengelilingi bumi. Matahari mengelilingi bumi. Saudara-saudara sekalian, sepertinya saya harus menjelaskan ini dari sudut pandang Alkitab, tetapi sebelum itu saya akan menarik satu teori yang di tahun 1500 tahun 150 ya, tahun 150 Masehi juga sudah ada ilmuwan Ptolemeus namanya, itu sudah mungkin beliau ini juga mempelajari Alkitab, membaca Alkitab. Jadi betul-betul memiliki teori bahwa bumi yang diam dan matahari yang mengelilingi bumi. Baru kemudian Nikolai Kopernikus ya, itu melawan teori ini. Saya ada satu buku, namanya buku The Grand Design. Ini karangan atau rancang akun ya, terbitan Gramedia. Ini ditulis oleh Stephen Hawking. Ini sudah tahu pasti ya teman-teman semua buku ini. Buku ini tidak menyetujui geosentris ya. Tetapi di buku ini secara fair beliau, karena beliau hebat juga, beliau juga mengatakan bahwa teori geosentris itu tidak salah begitu. Ini coba saya, tidak salah menurut beliau. Jadi kadang-kadang sekarang kita teori geosentris ini dibully habis-habisan gitu, atau mana ada bumi berputar kok bumi diam katanya gitu ya. Saya mengutarakan teori geosentris ini karena memang dari sudut pandang Alkitab, dan saya yakin kalau dari sudut pandang Alkitab itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancang, pasti tidak salah. Tinggal ilmu pengetahuan itu yang menyesuaikan saja sebenarnya begitu. Nih,
Di halaman yang ke-43 beliau menjelaskan bahwa teori Ptolemeus dan Kopernikus, ya, itu katanya Kopernikus itu pada tahun 1543 dan Ptolemeus itu 150 Masehi. Ya, itu akhirnya berlawanan teori ini, dan akhirnya di buku ini dia berkata, jadi mana yang benar? Nah, ini di halaman 43. Sistem Ptolemeus atau Kopernikus? Walau lazimnya orang berkata Kopernikus membuktikan Ptolemeus salah, sebenarnya perkataan itu keliru. Jadi beliau, ya Stephen Hawking ini juga nggak berani berkata bahwa teori geosentris itu salah gitu. Kenapa? Karena bagaimana kasus pandang normal kita versus pandang ikan maskoki. Jadi di buku ini sebelumnya beliau menceritakan satu ilustrasi ikan ditaruh di ikan maskoki ditaruh di akuarium. Dari buku ini Stephen Hawking berkata bahwa teori geosentris tidak bisa dikatakan keliru. Ya memang saudara-saudara sekalian, kalau kita pandang dari Alkitab, ya, teori geosentris itu sungguh luar biasa, cocok semuanya. Bahkan surga tingkat ketiga itu bisa dijelaskan dengan teori geosentris menurut Alkitab. Orang sampai pusing-pusing lihat surga katanya tingkat ketujuh, surga tingkat ke-9, itu mereka ini tidak paham. Nah, kalau kita mempelajari teori geosentris di dalam Alkitab ini, semuanya ketemu. Kenapa Rasul Paulus dibawa sampai ke tingkat 3? Kenapa bisa begitu? Nanti kita bisa jelaskan semuanya dengan luar biasa. Dan saya ada satu buku tulisan Dr. Strauss, ya. Ini beliau kasih bukunya secara langsung. Bukunya diberikan langsung kepada saya pada saat saya mengambil kursus dengan beliau. Jadi saya bukan kuliah. Kalau kuliah kan ada gelarnya. Saya mengambil kursus. Saya tinggal bersama beliau, ya. Jadi ini Dr. T.M. Strauss ini adalah pendiri Bible Baptist Church dan Bible Baptist Theological Seminary Connecticut. Ini luar biasa orangnya dan menulis teori geosentris dan penjelasannya begitu luar biasa. Dan saat ini saya akan paparkan setiap hari Senin saya akan memaparkan geosentris adalah kosmologi yang alkitabiah. Baik, saudara sekalian, yang pertama saya akan menuliskan satu bahasa, satu kata, ya. Satu kata yaitu samayim. Itu dulu sebelum saya mau membedah lebih lanjut. Karena ini banyak sering orang bingung di kata ini di dalam bahasa Ibrani. Jadi saya akan menuliskan samayim. Nah, ini mim yod mim. Mim yod mim. Jadi samayim. Kemudian saya akan menuliskan satu kata juga di dalam bahasa Ibrani, Elohim. He yod mim. Elohim, begitu ibaratnya. Jadi dibaca Elohim. Jadi akhiran di sini he yod mim, dan ini akhirnya yod mim. Jadi kalau saya lihat di sini dalam bahasa di Latin kan ini Elohim, ini samayim. Kenapa saya jelaskan ini dulu? Supaya kita bisa melihat nanti ketika Alkitab menjelaskan tentang kata
samayim dalam alam semesta dan sorga. Supaya jelas, dari samayim itu berakhiran dari ayim. Nah, ini akhirannya ayim. Nah, gini ya, ini akhirannya. Yod mim. Kemudian Elohim itu he yod mim, jadi iyim. Sementara Elohim itu akhirannya iyim. Iyim menunjukkan kejamakan. Itulah sebabnya saya berkali-kali berkata bahwa Elohim atau itu adalah El yang berakhiran iyim, itu jamak. Nah, jamak dari iyim itu jumlahnya 3 atau lebih. Seperti Baniim itu Baniim itu keturunannya itu 3 atau lebih gitu. Kenapa harus Baniim gitu ya? Karena itu keturunannya 3 atau lebih jamaknya. Sementara samayim itu berakhiran ayim, itu juga jumlah double atau jamak, tetapi jamaknya itu double, 2 saja. Hebatnya bahasa Ibrani hanya ini. Itu bukan hanya, sorry, hebatnya bahasa Ibrani itu ini luar biasa, membedakan jamak double dan jamak 3 atau lebih. Itu dengan akhiran iyim, dan jamak double itu berakhiran ayim. Nah, ketika Tuhan menciptakan samayim, itu berarti jamak double, 2, bukan 3 atau lebih. Hebat. Saya ulangi lagi, samayim berakhiran ayim, itu berarti jumlah jamaknya itu double. Pada mulanya Allah menciptakan samayim. Ini berakhiran ayim. Beresit bara Elohim et ha samayim. Samayim. Jadi Tuhan menciptakan langit yang double. Ini yang pertama yang akan kita jelaskan. Langit yang double atau 2 itu diciptakan. Jadi pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan double langit. Itulah sebabnya disebut samayim. Juga nanti akan ada hamayim. Hamayim itu air. Tuhan menciptakan air double juga. Oh jelas, kalau dalam Kejadian 1 ayat 7 nanti dijelaskan, dipisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Nah, itu nanti kita bisa lihat air double itu seperti apa dan langit double itu seperti apa. Saudara, sekarang saya hapus dari kata prolog saya dari akhiran ini. Nah, sekarang saya mau melihat mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan surga tempat tahta Allah. Surga tempat tahta Allah itu ada di utara katanya. Ini ya, saya bentuk kubus karena di dalam kitab Wahyu itu bentuknya kubus. Jadi kita gambar kotak kubus gitu ya. Nah, ini Ayub, saya tuliskan Ayub 26 ayat 7. Ayub 26 ayat 7. Di situ Tuhan bertahta di utara. Utaranya mana? Kita nggak tahu utaranya. Coba aja tunjuk sendiri gitu ya utara. Nah, sekarang dari tahta di utara itu Tuhan menggantungkan bulatan bumi di atas kehampaan. Nah, ini Yesaya 40 ayat 22. Jadi kemudian saya akan gambar di sini bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat ya. Saya mau membedakan dulu. Banyak orang berteori geosentris yang bumi itu datar. Itu salah. Dalam Alkitab bumi itu bulat. Ya. Bumi itu bulat. Bahkan bumi itu ditutup dengan lingkaran langit.
gitu. Kalau bumi itu datar, dia kayak ini. Dia seperti ini datar, nanti ditutup sama seperti kayak tudung saji. Tudung saji ini bukan lingkaran namanya. Ya. Ini salah. Jadi bumi tidak datar ya. Bumi bulat. Bumi bulat dan bumi itu dilingkari oleh langit katanya. Itu ada di Ayub 22 ayat 14. Ayub 22 ayat 14, bumi dilingkupi oleh lingkaran langit gitu ya. Ini saya gambarkan dulu lingkaran langit gitu ya. Lingkaran langit. Dan Tuhan menciptakan Samayim, beresit bara Elohim et ha samayim wa et ha eretz. Eretz itu bumi, ha samayim itu langit. Tetapi samayim tadi sudah kita uraikan karena akhirannya aim, itu berarti langitnya ada dua yang diciptakan Tuhan. Apa itu langitnya ada dua? Coba kita lihat di sini. Nah, ini langit pertama, ini adalah langit atmosfer. Samayim yang di bawah atmosfer. Di atmosfer kita ini tempat kita bernapas itu. Ini langit pertama. Kemudian diciptakan juga langit kedua. Ya. Langit kedua ini adalah tempat rakia. Rakia itu atau cakrawala, kehampaan, ruang hampa gitu, tempat benda-benda langit, bintang-bintang ya, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, semua ada di tempat ini. Nah, kata samayim ini tidak bisa dipisah. Kalau menyebut ini apa samayim, ini menyebut apa? Ini samayim. Kenapa? Karena samayim itu sebenarnya adalah dua langit yang diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan samayim, dua langit, yaitu langit pertama dan langit kedua. Sampai di sini, saudara sekalian, sampai di sini, ya, maka kita bisa tahu Paulus diangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Itu di mana? Di sini. Ini tempat tahta Allah. Surga tingkat ketiga. Coba saya bacakan saya tuliskan dulu ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 3. 2 Korintus 12 ayat 3. Tahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Saudara sekalian, dari sini Paulus diangkat dari bumi, diangkat ke surga tingkat ketiga, yaitu surga yang tidak diciptakan. Surga yang diciptakan adalah samayim, langit satu, langit dua. Langit yang ketiga bukan langit yang diciptakan. Nah, ini bukan diciptakan dalam arti untuk kita nikmati di dunia ini, begitu. Diciptakan itu di sini 1, 2, samayim. Ini surga, ini kekal, tahta Allah. Nah, surga tingkat ketiga inilah Paulus diangkat. Dari sini kita sudah bisa menjawab problem. Kok ada orang yang diangkat sampai surga tingkat ketujuh? Kacau, itu kacau. Kenapa? Karena tidak ada. Mentok di samayim, itu samayim 1 dan samayim 2. Dan tahta surga tingkat ketiga ini. Ini ada satu tempat kekekalan. Jadi tidak ada lagi
lain yang berlapis-lapis begitu. Ada satu hamba Tuhan yang juga katanya bersaksi diangkat sampai surga tingkat 9. Di mana itu teorinya? Dia bisa ketemu di Alkitab. Saudara, saya terlahir sebagai orang yang tidak pintar-pintar amat, tetapi saya gemar untuk mempelajari Alkitab. Nah, sampai akhirnya saya punya semangat untuk mempelajari setiap kata-kata di dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Dan saya menemukan kata samayim itu begitu luar biasa. Sehingga ketemu surga hanya sampai berada di tingkat ketiga. Jadi itu surga tempat tahta Allah yang alami entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, kata Rasul Paulus. Dia tidak tahu, Tuhan aja yang tahu. Saudara, itu kasus sudah selesai. Akhirnya jadi tidak ada surga bertingkat ke-7, surga tingkat ke-9, tidak ada. Yang ada adalah tingkat ketiga, ini adalah tahta Allah. Kemudian kita juga akan melihat di sini, ya, dari sini. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan, ya, diajukan minggu depan, karena setiap hari Senin saya akan mengupas kosmologi Alkitabiah ini. Jadi ini episode pertama, nanti Senin kemudian akan episode kedua, terus begitu. Doakan supaya semuanya lancar, dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti saya akan jawab di episode kedua. Jadi lalu para ilmuwan yang menurut saya tidak, saya katakan tidak percaya pada Alkitab. Saya mengenal beberapa orang yang ilmuwan yang percaya kepada Alkitab, dan beliau ini membuktikan betul bahwa geosentris itu betul-betul Alkitabiah dan betul-betul nyata terjadi saat ini di dunia nyata ini. Jadi ini bukan satu dua. Saya kenapa menegakkan ajaran ini? Karena saya tidak mau anak cucu saya dan anak cucu saudara-saudara sekalian dicekoki oleh ilmuwan ini, atau dibawa tanpa kita sadari gitu ya. Kita mempercayai, akhirnya iya ya, kalau Alkitab mengenai ilmu pengetahuan banyak salahnya loh ini. Masa bumi diam? Harusnya kan bumi berotasi, mutar gitu ya. Saudara, di dalam buku Grand Design ini saya akui ya, ini fair, ini buku si Stephen Hawking ini, Pak Stephen Hawking ini, beliau ini akhirnya mengatakan seorang yang percaya pada heliosentris itu harus membeli dengan harga yang mahal. Apa itu katanya? Yaitu mereka harus melawan Alkitab. Kok bisa melawan Alkitab? Ya, karena di Yosua pasal 10. Di Yosua pasal 10 ini juga si Pak Stephen Hawking ya yang berkata ini. Jadi di Yosua pasal 10 ya, ayat 12 sampai 13, ini saya tulis. Yosua pasal 10 ayat yang ke 12 sampai 13. Ini coba kita baca dulu supaya lebih lengkap. Berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Wahai saudara sekalian, luar biasa. Stephen Hawking begitu meragukan, akhirnya menurut bahasa saya,
Kalau berkata heliosentris itu paling benar. Kenapa? Karena harus melawan banyak ayat-ayat Alkitab, termasuk salah satunya adalah Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13, saudara sekalian. Di mana Tuhan berkata, berhenti kamu matahari. Berhenti matahari di atas Gibeon. Pada saat jadinya begini, karena namanya berhenti. Jadi pada saat matahari berputar, stop, berhenti kamu. Wah, Tuhan perintahkan, Tuhan pencipta langit dan bumi perintahkan supaya kamu matahari berhenti, karena kamu sudah di atasnya Gibeon. Bulan berputar, ya. Stop bulan, kamu sudah di atas lembah Ayalon. Saudara, wah, Pak Firman tuh kacau, otaknya kacau katanya. Kenapa kacau? Itu kan bahasa Alkitab. Seolah-olah Tuhan mau berkata yang berhenti itu matahari, padahal yang berhenti itu bumi. Coba Anda pikirkan kembali, kalau seandainya betul bumi itu berputar, kemudian tiba-tiba di stop oleh Tuhan, kira-kira gimana gitu? Itu handphone pada jatuh, terbang kemana-mana enggak? Itu terjadi tsunami enggak? Orang tadinya barang berputar begitu, tahu-tahu direm. Itulah fairnya buku ini yang ditulis oleh Pak Stephen Hawking. Terpaksa harus membeli dengan harga yang mahal, diakui, karena sulit untuk menjawab Yosua pasal 10 ayat 2. Jadi saya utarakan itu pada saudara-saudara saya. Lanjut. Di stop matahari. Ya kalau memang dari dulu sampai sekarang bumi itu diam, ya, tidak mengelilingi matahari, ya tidak ada masalah. Tuhan mau stop kayak, Tuhan mau putar lagi kayak, itu kan mataharinya. Aduh, luar biasa ini Alkitab ini. Kita saudara-saudara sekalian, percayalah kepada geosentris. Semuanya klop, cocok. Renungkan gitu ya. Di dalam geosentris ini, yaitu fakta bahwa matahari baru diciptakan pada hari keempat. Saya ulangi lagi, matahari baru diciptakan pada hari keempat. Tadi matahari mengelilingi bumi, di stop, nggak ada masalah. Bahkan dimundurkan pun nggak ada masalah. Karena bumi diam dan tidak berotasi. Bulat, diam, tidak berotasi. Tegak dan kokoh, kata kitab Yesaya. Tegak dan kokoh bumi. Tegak dan kokoh, diam di bumi. Dalam bulatan bumi, dan tegak kokoh artinya tidak bergerak, putar-putar sana putar sini atau miring ke sana supaya menyesuaikan porosnya. Masa Tuhan salah bikin bumi sih? Kok nggak cocok? Dimiringin sedikit supaya porosnya cocok. Masa begitu? Nggak mungkin lah. Tuhan kita super jenius, buat dengan super sempurna. Kalau saya mau live streaming aja ada halangan, jadi banyak mengecewakan orang karena akhirnya sekarang siaran tunda atau rekam. Saudara sekalian, pada hari keempat baru diciptakan matahari. Pertanyaannya adalah, di mana itu ceritanya? Bumi mengelilingi apa di hari pertama sampai hari ketiga? Bumi sekarang mengelilingi apa di hari pertama sampai hari ketiga? Kenapa? Karena hari pertama sudah ada siang dan malam 24 jam. Hari kedua sudah ada siang dan malam 24 jam. Hari ketiga sudah ada siang dan malam
24 jam. Terus kalau bumi mengelilingi matahari, pada saat itu bumi mengelilingi apa? Dan di mana ayatnya? Aduh, sedih. Tetapi kalau kita percaya geosentris atau bumi itu diam, bisa dijelaskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Roh Allah melayang-layang. Kata melayang-layang ini hanya satu kali ditemukan di dalam Alkitab, itu merekefet. Apa maksudnya merekefet? Merekefet itu bukan melayang-layang kayak petasan tahun baruan melayang semau-maunya, bukan begitu. Merekefet itu melayang-layang, yang dimaksud itu berputar, merotasi. Merekefet namanya. Jadi memutari. Jadi Roh Allah memutari bumi. Hari pertama, jadilah siang dan malam. Hari kedua Roh Allah merekefet siang dan malam. Jadilah siang dan malam. Hari ketiga Roh Allah merekefet, memutari bumi. Jadilah siang dan malam. Hari keempat akhirkan matahari. Hari keempat Tuhan ciptakan matahari. Untuk apa? Untuk menggantikan merekefet Roh Allah. Jadi bukan bumi yang mutar, matahari yang berputar. Sungguh saudara, ini kenyataan yang indah, yang yang harus kita pahami. Kalau begitu menurut Pak Firman, matahari itu 1 kali 24 jam muter gitu. 1 kali 24 jam muter matahari. Matahari ini memutari bumi. Jadi 1 kali 24 jam berputar. Suat. Wah, suat katanya. Kenapa susah? Saya bukan seorang saintis, tetapi saya seorang yang percaya Alkitab. Saya sudah katakan dari awal, kawan-kawan saya itu bisa buktikan itu secara saintis juga, bahwa matahari bisa mengelilingi bumi dengan cepat. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya bisa menjelaskan itu berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 5 dan 8 sampai 8, saya bacakan Pengkhotbah dulu ini. Saya tulis dulu ya, supaya jangan lupa. Ini Pengkhotbah pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Saya ulangi lagi. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Saudara, apa maksud kata terburu-buru? Jadi di pandangan yang Tuhan mau sampaikan adalah bahwa matahari itu berputar cepat, terburu-buru. Was, 1 kali 24 jam memutari bumi. Dan Dr. Geraldius Bau, saya ada slide-nya yang saya dapatkan dari beliau. Itu beliau memberikan satu gambaran bahwa perputaran matahari itu bisa membentuk sesuatu yang begitu indah. 1 kali 24 jam itu membentuk lingkaran-lingkaran yang begitu, kalau dilukiskan oleh beliau di slide itu, begitu hasil menjadi hasil yang begitu indah. Nanti ke sini begitu. Wah, dan itu nanti perputaran
perputaran benda-benda langit lain juga akan berputar. Wow, dan hasilnya begitu indah. Nah, itu beliau yang menggambarkan melalui keilmuan beliau. Kalau saya hanya mengutarakan secara sisi alkitabiahnya, di mana matahari terbit, matahari terbenam dan terburu-buru kembali terbit. Jadi ada yang mau berkata kepada saya, Pak Firman, itu kalau begitu matahari berputar cepat. Bukan berputar cepat lagi, terburu-buru. Was, was, was. Terus kita mau ngomong apa? Saintis yang berkata umur bumi jutaan tahun saja tidak bisa mereka buktikan. Kalau kita percaya begitu saja, bagaimana ayat-ayat Alkitab? Sementara itu diragukan kebenarannya. Kalau menurut saya memang itu salah, bukan lagi diragukan. Enggak perlu ragu lagi, sudah salah begitu. Nah, kitab ini berkata bahwa umur bumi nggak sampai jutaan tahun. Nah, masih banyak kendala-kendala yang bidang keilmuan yang mau meracuni Alkitab. Dan saat ini saya mau memberikan satu wawasan kepada saudara-saudara sekalian untuk melihat dari sisi Alkitabiah. Baik, saya sudahi saja dulu penjelasan saya, dan saya akan sajikan ini di setiap hari Senin. Jika berkendala di live streaming, maka saya akan rekam dan akan saya upload di hari Senin itu juga. Kiranya kebenaran Alkitab ini dapat menguatkan kita, menguatkan anak cucu kita, memberi bekal kepada mereka bahwa Alkitab itu betul-betul Tuhan yang memberikan secara spesial kepada manusia, dan tidak ada cacat baik di bidang keilmuan, di bidang sejarah, di bidang kerohanian, jalan keselamatan kepada manusia, dan semuanya sampai kepada titik komanya tidak pernah ada salah di dalam Alkitab. Saya Gembala Firman Legowo, sampai jumpa di hari Senin yang akan datang. Maranatha.